Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mawaddah dari Program Studi Administrasi Publik Reguler 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu materi ibadah, materi sholat, materi puasa, materi haji, dan materi ibadah maliyah. Nah, materi pertama adalah materi ibadah. Untuk mengetahui tentang ibadah, kita next. Baik, materi pertama adalah materi ibadah. Teman-teman tahu tidak apa sih itu ibadah? Secara etimologi, ibadah berarti taat, pasrah, mengabdi, dan merendahkan diri atau semacamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Secara terminologi, ibadah adalah segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perkataan maupun perbuatan, zahir dan batin. Dan menurut perspektif Muhammadiyah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah khusus, yaitu perbuatan yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya salat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sedangkan ibadah gairu mahdah adalah ibadah umum, yaitu perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tolong menolong, sedekah atau berinfak, dan lain-lain. Menurut bentuk dan sifatnya, ibadah dibedakan menjadi 5, yaitu ibadah dalam perkataan atau lisan, contohnya membaca Al-Quran, berdoa, dan zikir. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu dan menolong orang lain. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang keempat adalah ibadah yang tata cara atau pelaksanaannya menahan diri, contohnya puasa, iktikaf, dan ikram. Yang kelima, ibadah dalam bentuk menggugurkan hak, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Berdasarkan pelaksanaannya, ibadah dibedakan menjadi 3, yaitu ibadah jasmania dan rohania, contoh sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohania dan maliyah, contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, contohnya ibadah haji. Adapun dalil tentang kewajiban beribadah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Terdapat juga dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Manfaat dari ibadah yang kita lakukan dapat memberikan kita rasa aman, damai, tentram, dan dapat menghilangkan rasa takabur. Nah, untuk materi selanjutnya, kita next. Nah, selanjutnya adalah materi sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa, dan secara istilah adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun syarat sholat yaitu beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya jam sholat, dan mengerti tentang syarat, rukun, dan sunnah sholat. Adapun rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, sujud 2 kali dengan tumak nina, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi di tasyahud akhir, membaca salam pertama, melakukan rukun sholat secara berurutan. Nah, selanjutnya adalah tata cara taharah. Yang pertama adalah wudhu. Tata cara wudhu yaitu membaca basmalah dan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali.
Selanjutnya berkumur, menghisap air dan menyemburkannya 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan dan siku sebanyak 3 kali dan mendahulukan tangan kanan, membasuh dari ujung kepala hingga ke tengkuk sebanyak 3 kali dan mengusap kedua telinga. Kemudian membasuh kaki dan mata kaki sebanyak 3 kali dan mendahulukan kaki kanan. Setelah itu membaca doa setelah wudhu. Nah, yang kedua adalah tayamum. Tata cara tayamum yaitu membaca basmalah dan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meletakkan telapak tangan di atas debu. Kemudian meniup debu pada telapak tangan, kemudian mengusap pada wajah dan mengusap pada punggung telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu mulailah dengan basmalah atau mencuci kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mencuci kemaluan dan berudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jari pada pangkal rambut dan di sekitar rambut. Kemudian mulailah dengan menyiram air pada sisi kepala pada bagian kanan sebanyak 3 kali, begitupun sebaliknya. Setelah itu menyiram seluruh tubuh dan menggosoknya. Kemudian membasuh kedua kaki dengan mendahulukan kanan atas kiri dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Adapun dalil Al-Quran yang mewajibkan untuk sholat yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, selanjutnya adalah manfaat sholat. Yang pertama adalah melancarkan aliran darah. Yang kedua, membuat tubuh rileks. Yang ketiga, peregangan tubuh. Yang keempat, pergerakan sendi dan terapi psikologis. Nah, untuk materi selanjutnya kita next. Nah, selanjutnya adalah materi puasa. Definisi puasa. Saum menurut bahasa berarti alimsak atau menahan diri. Adapun menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lain. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun dalil yang mewajibkan orang berpuasa adalah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu haid, murtad saat puasa, muntah disengaja, memasukkan obat di dalam dubur dan kubul, keluar air mani, gila, dan melakukan pekerjaan yang membatalkan puasa. Nah, selanjutnya adalah manfaat berpuasa. Manfaat berpuasa bagi kesehatan fisik yaitu dapat menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga berat badan tetap ideal. Dan manfaat puasa bagi spiritual keagamaan yaitu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kesabaran dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi selanjutnya kita next. Nah, selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu haji. Dari segi bahasa, haji berarti menyengaja, dan menurut syar'i, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syarat haji yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik, mampu baik secara fisik, mental maupun materi, sehat jasmani dan rohani, dan merdeka, bukan seorang budak. Adapun rukun haji yaitu ihram, wukuf di padang Arafah,
tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan macam-macam haji terdiri dari haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Nah, dan adapun yang dapat membatalkan dan diharamkan dalam pelaksanaan haji yaitu memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mengenakan wewangian, membunuh hewan buruan, dan melangsungkan akad nikah. Adapun dalil tentang wajib haji yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai ibadah maliyah. Yang pertama, definisi zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim pada setiap bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan setiap jenis harta yang zat dan substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Baik, selanjutnya adalah ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Ketentuan zakat fitrah adalah makanan pokok yang diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Sedangkan ketentuan zakat mal adalah harta berkepemilikan penuh, harta halal secara syariat, dan harta bersifat berkembang dan produktif, harta mencukupi kegunaan, dan tidak ada hubungan dengan hukum utang. Nah, selanjutnya adalah definisi sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan, ataupun pihak-pihak yang berhak untuk menerima tanpa disertai imbalan. Selanjutnya adalah infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan untuk digunakan untuk kepentingan sesuai dengan perintah ajaran Islam. Selanjutnya adalah wakaf. Wakaf adalah hak pribadi yang dipindahkan menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah akikah. Akikah adalah pengorbanan hewan secara syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dilahirkan. Selanjutnya adalah kurban. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya adalah ketentuan sedekah dan infak, yaitu orang yang berakal dan sudah balik, serta barang yang diinfakkan atau disedekahkan adalah barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha yang baik. Adapun ketentuan wakaf adalah seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta dan tidak berada di dalam pengampuan hukum dan merdeka. Selanjutnya adalah ketentuan akikah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian adalah ketentuan kurban. Ibadah kurban dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau bepergian. Baik, itulah penjelasan mengenai kelima materi Al-Islam Kemuhammadiyaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.